Halo, welcome back to my channel with me, Abe Saputra. Hari ini mari kita ngomongin series baru dari Netflix. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya mau ngasih tahu ke kalian kalau ada online shop di Tokopedia yang jual baju-baju bertema film dan TV series seperti yang saya pakai ini. Kalian bisa cek langsung ke toko custom baju. Di situ kalian bisa nemuin kaos-kaos bertema TV series, bertema film, game, dan lain-lain. Tapi kalau kalian nggak cocok dengan desain yang udah ada, kalian bisa buat dengan desain kalian sendiri. Untuk bahannya pakai Combat 30S yang selain nyerap keringat juga enak banget lah buat dipakai. Banyak yang puas dengan produk dari toko ini kalau dilihat dari ratingnya. Jadi untuk informasi desain dan harga langsung aja cek ke tokonya, linknya saya akan taruh di deskripsi. Oke, brand new series dari Netflix yang akan kita review hari ini adalah Into the Night. Serial ini adalah serial original Netflix pertama dari Belgia ya. Jadi aktor-aktor yang terlibat di sini saya nggak kenal sama sekali. Semuanya wajah-wajah baru dan tentunya bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris. Premisnya simple banget, sinar matahari saat itu udah mulai menjadi ganas karena bisa membunuh manusia yang terkena sinarnya secara langsung atau cuma kena radiasinya aja. Jadi menurut penjelasan salah satu karakter di serial ini, setiap 11 tahun sekali medan magnet matahari mengalami kemunduran. Tapi karena polaritas yang terbalik menyebabkan sinar matahari memberikan ledakan sinar gamma yang bisa berakibat kematian untuk manusia. Bahkan untuk akibat yang lebih luasnya, sinar matahari bisa merubah struktur DNA sumber energi lain seperti minyak bumi yang kehilangan rantai karbonnya sehingga nggak bisa dipakai sebagai bahan bakar, tanaman seperti buah-buahan yang kehilangan rasa dan bahan makanan jadi berbahaya kalau dimakan. Satu-satunya yang dirasa aman cuman makanan kaleng aja. Karena itulah serial ini menceritakan sekelompok orang yang melakukan perjalanan menuju barat menggunakan pesawat untuk menghindari matahari terbit. Agak ngeri sih kalau dibayangin. Biasanya kan orang suka tempat terang ya dan menghindari kegelapan. Sekarang malah mereka menuju kegelapan untuk jauh dari terang. Pertama kali nonton episode pertamanya saya udah mulai tertarik ya dengan ceritanya. Gak pakai basa-basi yang lama, sambil ceritanya jalan, sambil kita pelan-pelan dikasih tahu apa yang terjadi. Terus apa misi yang harus mereka kerjakan dengan orang-orang yang bisa dibilang beruntung banget ada di pesawat. Ya paling nggak mereka punya kans yang lebih besar buat survive dari kejadian ini daripada orang-orang yang ada di bawah. Tapi menurut saya serial ini banyak yang nggak masuk akal. Makanya saya pikir untuk nikmatin series ini nggak bisa saya bersandarkan pada pure science. Karena kalau begitu mudah buat saya untuk ngejudge kalau serial ini nggak bagus. Serial ini mungkin lebih ke science fiction, lebih ke tipe serial apokalips. Jadi untuk beberapa hal yang dikira nggak masuk akal saya bisa maklumin dan bisa saya tinggalkan. Terus saya suka banget dari awal episode 1 sampai ending season. Into the Night tetap mempertahankan tone mereka yang konsisten. Saya ngerasain cerita yang dramatis, yang mencekam, yang menegangkan dalam satu waktu. Apalagi mereka ini kan ngelawan waktu ya, harus terus bergerak ke barat dengan singgah dari bandara yang satu ke bandara yang lain untuk mencari persediaan dan bahan bakar. Konflik emosional pastinya juga kita rasain dikala mereka memikirkan keselamatan keluarga mereka yang ada di rumah, tapi karena mereka udah nggak punya waktu lagi, mereka harus terus bergerak dan terus bergerak karena di satu sisi matahari kan juga nggak berhenti berputar. Kemudian dari episode ke episode kita akan menyelami beberapa karakter dengan mempelajari masa lalu mereka. Kita dikasih adegan flashback kenapa mereka sampai terjebak dalam situasi itu. Beberapa dari mereka punya masa lalu yang kompleks, tapi beberapa ada yang konyol juga. Suasana yang udah tegang diperparah dengan orang-orang yang punya watak yang berbeda di pesawat ini. Mereka punya mental isu masing-masing, bawa masalah sendiri, dan dalam waktu yang singkat dengan keadaan yang serba buru-buru ini tentunya sulit banget buat menyatukan mereka. Jadi serial ini ngasih sesuatu yang nggak diduga-duga di tiap-tiap episodenya. Ya logikanya kan mereka udah punya pesawat nih, udah punya kendaraan yang bagus untuk menghindari situasi seperti ini. Tapi faktanya nggak semudah itu. Mereka harus menghadapi satu sama lain di pesawat. Ditambah lagi bertemu karakter baru sehingga keadaan jauh lebih nggak ketebak lagi. Di situ kalian akan mulai masuk ke dalam serial ini dan mulai ikut ngerasain apa yang mereka rasakan. Menurut saya Into the Night sukses banget mempertahankan nuansa teror dari awal sampai akhir. Series ini pendek banget ya. Season 1-nya aja cuma punya 6 episode dengan durasi tiap episodenya itu cuma 30-40 menitan. Butuh waktu cuman setengah hari aja buat kelarin seluruh episode. Dan tentunya perjalanan mereka belum selesai ya. Ini baru awal dari semuanya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kita masih belum tahu secara pasti apa yang menyebabkan matahari menjadi ganas. Yang pasti season 2-nya mereka akan memulai petualangan baru dengan orang-orang yang baru mereka temui. Apalagi di episode berapa gitu ya, saya lupa, ada kemungkinan sinar matahari ini menyebabkan mutasi hewan yang baru sekilas aja diliatin. Mungkin di season 2 nanti selain menghadapi ancaman dari sinar matahari, mereka
juga akan menghadapi hewan-hewan yang bermutasi juga. Bisa jadi ya. Ya, siapa tahu kan, kalau mereka mau membuat storyline-nya menjadi sedikit lebih liar, mungkin akan lebih seru. Karena di season 1 ini kan ceritanya lebih banyak di udara. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di daratan, selain dengan kematian massal umat manusia. Dan buat series ini, saya kasih nilai 3/5. That's all I have for Into the Night. Kalau kalian suka dengan konten review kayak gini dan mau dapetin update video yang terbaru, you know what to do. Makasih udah nonton, saya Wesa Putra, to be continued.